Semua kenikmatan yang kita rasakan sampai malam ini kita semua bisa mensyukurinya dengan sebaik mungkin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang kumpul di sini, yang masih bisa iktikaf, niatin iktikaf, mudah-mudahan iktikaf ini menjadi penebus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan doakan kita juga semua keluarga kita yang belum bisa hadir ke masjid, belum bisa hadir ke majlis taklim, mudah-mudahan semua kegiatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup di alam dunia itu semua ujian, baik yang sehat maupun yang sakit. Yang sakit ujian, yang sehat ujian. Hujan ujian, panas pun ujian. Yang bodoh ujian, yang pintar ujian. Yang kecil ujian, yang dewasa pun ujian. Semua bentuk aktivitas di alam dunia itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kitanya, apakah bisa lulus dari ujian ini, kata Allah. Apakah bisa menyelesaikan ujian ini? Apakah bisa nyari jalan keluar? Bagaimana Allah menguji kita, mau di saat miskin ataupun kaya, di saat sehat maupun sakit, apakah kita bisa lulus dari ujian itu? Tergantung kitanya semua. Lalu bagaimana caranya biar kita dikasih kesehatan, panjang umur? Ada yang dikasih kekayaan, ada yang dikasih kemiskinan, ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih sakit. Bagaimana caranya? Jawabannya bagaimana biar kita bisa punya jalan keluar. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, bagaimana cara jalan keluarnya? Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, bagaimana cara jalan keluarnya? Yang bodoh maupun yang pintar sama aja ujian, cuman kita harus tahu bagaimana cara ujian itu kita bisa lulus. Dijelaskan di dalam kitab Minhus Saniyah ala wasiatul Mustafa, Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, tetapi wasiat itu khususnya kepada umat muslim, bukan ke Sayyidina Ali aja. Karena apa? Karena di saat Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali itu posisinya lagi di rumahnya, Pak. Lagi di rumahnya. Terus dipanggil oleh Rasul, Sayyidina Ali suruh ke rumahnya. Langsung Sayyidina Ali bergegas ke rumah Rasul. Langsung Sayyidina Ali mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasul menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Di situ ngobrol, di situ Rasul menyuguhi makanan, hidangan, minuman. Kenapa? Karena Rasul tahu setiap ada tamu datang ke rumahnya, nggak mungkin nggak dikasih air. Karena apa? Karena tamu datang ke rumah itu membawa berkah. Kita jangan males, Pak, kalau ada tamu ke rumah kita. Paling kita males siapa? Pinjam uang, ini pinjam uang nih, males lah. Karena kita gitu kan. Karena udah tahu kebiasaan Bapak A, Bapak B kalau ke rumah saya, ke rumah kita, pinjam uang nih. Mending kalau cepat bayarnya, ini mah kagak, malah galakan yang pinjam. Karena gitu. Bagaimana hukumnya? Silahkan, itu enggak minum. Kalau kita udah tahu benar orang itu mau ke rumah silaturahmi ada maunya. Ya. Kita juga bisa memilih kan, oh si A, si B, si C kesini pasti ada maunya nih. Atau yang mungkin bukan niatnya silaturahmi. Kalau niat silaturahmi kan ngasih nasihat satu sama lainnya kan. Yang tamu nasihatin yang punya rumah, yang punya rumah juga nasihatin yang tamu, ataupun bukan nasihat aja, tetapi kata-kata mengajak kebaikan, tetapi kata-kata ngajak biar berbuat baik. Nah itu ya. Kita mah kadang kalau bertamu suka ada maunya, Pak ya. Lagi lapar, Bapak ini masakannya banyak nih. Udahlah, saya silaturahmi biar kasih makanan. Pas kenyataannya apa? Nggak dikasih makanannya. Kenapa? Karena setiap berharap kepada manusia kadang begitu, Pak. Contoh Bapak nih, biasanya di masjid ini kalau setiap malam Jumat itu selalu ada makanan.
Karena bapak niatnya juga bukan ngaji, bukan sholat, cuman ingin makanannya. Coba itu Pak, pasti meleset Pak, meleset. Pas duduk di majelis atau duduk di masjid, kok tumben ya ketua atau bendahara kok ngasih makanan. Nah ya kan, kenapa? Karena tadinya juga kita itu udah berharap kepada manusia. Nah inilah jadi contoh Bapak. Saya juga sendiri sama, berharap kepada manusia itu pasti kemungkinannya itu terpleset. Kenapa? Berharap kepada manusia. Makanya kita semua, salah saya belajar berharap itu kepada Allah. Makanya ada sholat 5 waktu. Takutnya Bapak bertanya, kenapa ya ada sholat 5 waktu? Ribet amat ya hidup di alam dunia. Kadang kita berbuat baik itu ngomong ribet, tapi bagian berbuat maksiat gak ngomong ribet Pak. Ya kan? Bagian ibadah, sholat, ada wudhu, ada apa, kok ibadah ribet amat ya? Bukannya memudahkan malah ngeribetin. Tapi bagian Bapak urusan yang lain bukan ibadah nih, pasti bahasanya apa? Nggak ada bahasa ribet, nggak ada. Tenang-tenang aja, santai-santai aja, ya kan? Bener apa enggak? Ayo coba. Bagian ibadah apa Pak? Kita kadang bikin ribet. Contoh, sholat harus wudhu dulu, ya kan? Di saat wudhu kita harus tahu airnya dulu. Ini air mustakmal apa air mutanajis apa air suci, ya kan? Ribet apa kagak? Ribet kan? Terus berpakaiannya harus tutup aurat, harus pakai peci, harus bajunya rapi. Ribet apa enggak? Ribet kan? Ibadah kepada Allah itu kadang kita tertipu dengan setan, kadang tertipu dengan hawa nafsu. Salah satunya selalu mengatakan di saat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, ribet amat ya ibadah kepada Allah. Nah, coba kalau maksiat Pak, Bapak keluar sana, ada temennya, aduh Pak saya nih besok nih mau ada acara nih, acara dangdutan gimana? Siap. Wah segala itunya meskipun capek, meskipun Bapak nggak tidur, meskipun Bapak tiap hari ini nih nggak akan ngomong ribet Pak, nggak akan ngomong ribet, nggak akan. Contoh lagi, Bapak kerja berangkat pagi, pulang sore. Setiap pekerjaan itu kan pasti ada tata caranya kan, ada sopan santunnya, ada sanksinya. Bahwa berangkat kerja itu masuk jam 8, terus kita berangkat dari sini nggak namanya Jakarta kan macet ya kan, pasti berangkatnya jam berapa? Pasti sejam mau masuk kerja atau jam 6 karena jam 8 masuk biar standby di sana. Ribet apa enggak? Enggak ngomong ribet kita, malah semangat aja. Atau paginya hujan deras paginya, tapi karena untuk berangkat kerja, berangkat apa enggak? Tapi bagian panggil Allah, panggilan Allah, lah ngapain lah ribet amat sholat ke masjid, di rumah juga bisa tuh. Ibadah kepada Allah suka ngomong ribet, tetapi bagian dengan urusan kita sendiri, dengan pekerjaannya atau kesibukan kita, nggak pernah ngomong ribet, nggak pernah. Biasa aja, malah dinikmatin. Bahasanya apa? Udah hujan juga Mas, nikmatin aja tuh. Bagian sholat mah apa? Udah Mas jangan ke masjid, udah becek, udah di rumah juga sama aja tuh. Kadang bahasanya begitu, kita malu, padahal kita dikasih rizki sehat, rizki panjang umur, rizki anak, rizki kekayaan. Emang itu dari siapa? Apakah kita pernah minta kepada Allah, ya Allah nanti malam Jumat ini saya pengen minum sanqua? Enggak kan? Tapi dikasih sanqua ini. Pernah gak minta sanqua? Enggak kan? Ya Allah saya pengen minta duduknya nyender. Enggak minta kan? Tapi sekarang bisa nyender. Ya Allah saya itu nanti malam Jumat itu mau pakainya baju putih, pakai celana, pakai sarung atau pakai peci. Tapi minta enggak kan? Tapi dengan sendirinya kita dijalanin kan? Apakah yang ngatur kita apa Allah? Udah jelas kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan ke belakang Bapak kemarin panas sekali, ya Allah saya pengen hujan sekali. Ditentukan nggak hujannya itu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian ditentukan? Enggak kan? Tapi Allah tetap kasih hujan. Nah itu artinya apa? Manusia itu cuma bisa ikhtiar, manusia itu cuma bisa berusaha. Cuman tadi itu kita kembali ke awal, kita harus tahu caranya. Di saat dikasih hujan ya udah gimana lagi, dikasih panas ya udah gimana lagi. Allah yang punya kok dunia, bukan punya kita ya kan. Yang namanya punya sendiri terserah kita ya kan. Bapak juga punya rumah ya kan, bikin rumah Bapak, kata tetangga, Pak kok rumah bikin gini amat? Jawabnya apa kita? Ya suka-suka gua lah, ini rumah saya, lu ngapain repot, uang saya ngapain tuh kan? Kenapa? Karena milik kita Pak. Begitu juga Allah lah, milik kita, kata Allah, milik saya. Akan tetapi Allah udah mencantumkan,
Allah udah ngasih itu kepada makhluknya. Tuh lihat di Al-Quran 30 juz. Semua kejadian yang ada di alam dunia ada di Al-Quran, baik hujan maupun panas. Salah satunya apa? Nih hujan. Nah, sekarang itu kalau di Islam namanya Jumadil Awal, Pak, namanya. Kemarin sebulan kemarin kita namanya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu namanya Rabiul Awal. Kedua Rabiul Tsani, sebutnya Silih Maulud. Sekarang Jumadil Awal. Jumadil Awal itu artinya apa? Musim dingin, hujan. Itu udah dikasih tahu di Al-Quran. Tapi Bapak kenapa marah-marah sekarang? Loh, hujan terus ya? Lah, kemarin bagian panas ngomong kapan hujan? Tunggu ada waktunya. Itu yang ngasih tahu siapa? Allah dalam Al-Quran. Jangan ribet manusia, nanti juga kalau udah musimnya datang kok hujan. Meskipun nggak diminta. Sekarang contohnya tuh. Artinya apa? Nah, inilah pikiran kita, pakailah untuk beribadah. Salah satunya mengingat-ingat, mencari tahu kenapa sih hujan itu Jumadil. Ya itulah. Makanya dikasih nama Jumadil Ula. Itu kalau kita tahu, nanti ada Jumadil Tsani, nanti ada Rajab. Itu semua nama bulan itu Pak ada artinya Pak, nggak asal bikin Pak, nggak asal bikin. Kita mah cuma asal bikin itu cuma nama anak kita. Kalau Desember ya namanya Desi, ya kan? Ya kan? Kalau Juli namanya Juli. Ya kan begitu kan? Kalau Allah menciptakan nama-nama itu kan Jumadil Ula, Muharram itu kan bikinan Allah, bukan bikinan manusia Pak. Dia bikin Allah. Di satu sisi nama-nama bulan itu mempunyai hikmah dan faedah yang harus kita petik. Salah satunya di Jumadil Ula ini banyak kejadian, salah satunya musim dingin. Musim dingin itu bisa hujan, bisa udaranya seger, bisa apa aja yang dingin. Dingin ini nanti buah-buahannya atau tumbuh-tumbuhannya, perekonomiannya, itu Pak. Begitu juga musim panas, mungkin panas hati kita, mungkin panas keuangan kita. Tuh mempunyai arti semua Pak. Kalau kita telusuri, pelajarin satu persatu nama bulan dan nama keadaan itu mempunyai arti Pak. Ah itu ya, kembali lagi. Bagaimana caranya kita biar bersyukur? Di saat dikasih kaya, tetap kita jangan keluar. Yaitu artinya kita harus bersyukur. Jawabannya satu Pak. Di saat dikasih kaya, jangan keluarnya bersyukur. Di saat kasih miskin, jangan keluarnya syukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu bahasa Arab Pak, bukan bahasa Indonesia Pak. Syukur itu berasal dari kata shin kaf ro yang dibaca syakaro. Syakaro yaskuru syukron, alias bahasa Indonesia atau artinya adalah terima kasih. Syukur itu Pak, terima kasih. Syukur kita taunya kan, yuk kita bersyukur kepada Allah. Awas, hati-hati Bapak begini. Mohon maaf nih kalau masih suka. Ini mah biar tahu aja, kalau masih suka silahkan itu mah. Jangan sampai kita Bapak syukuran itu maksiat Pak. Kalau Bapak maksiat, tuh syukuran yuk. Mana? Dugem. Syukuran dugem. Berarti terima kasih kepada Allah melalui dugem. Apakah nggak ngehina Allah Pak? Sedangkan kan dugem itu kan ya nama maksiat kan. Masa bilang artinya begini, ya Allah saya mau berterima kasih kepada Allah dengan cara dugem. Apakah pantas Pak? Hah? Ya kan? Bener nggak apa enggak? Kalau mau dugem jangan ngomong syukuran. Yuk hiburan. Hiburan kemana? Dugem. Nah baru pantas. Kadang kita suka salah ngomong Pak. Atau kebiasaan kita, mungkin kita dengan teman kita atau dengan saudara kita. Syukuran itu selalu dipakai dengan cara maksiat Pak. Padahal syukur itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang artinya terima kasih. Tujuan terima kasih kepada Allah. Kalau Bapak terima kasih dengan jalan maksiat, terima kasih kepada Allah jalan maksiat lah, sama dengan nantang Pak. Ya kan? Benar apa enggak? Ayo, bukan kata saya, coba aja lihat nanti di HP Bapak kalau dalam syukur itu kata dari apa? Syukur itu Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Nah inilah jalan keluarnya dengan cara syukur. Kita semua ini belajar. Kalau kita masih senang, mungkin kalau sekarang itu mungkin ada anak ulang tahun, kita ulang tahun syukuran dengan cara dangdutan. Mungkin kita jangan ngomong syukuran, udah ngomong hiburan aja. Iya. Kenapa? Karena syukur itu terima kasih kepada Allah. Masa terima kasih kepada Allah dengan cara jalan maksiat? Pantas apa enggak kan? Nah itu ya. Ini mah takutnya masih ada. Syukur-syukur kalau kita ulang tahun anak kita, ulang tahun pernikahan kita, lebih baik baca doa, lebih baik ajak anak yatim,
Lebih baik ajak tetangga nih ke rumah, yuk makan-makan, yuk kita doain yang punya rumah, yuk doain anak kita, ya kan? Oh udah itu silakan mau dangdut asli masa itu mah, tapi bilang jangan syukuran, itu mah hiburan. Hiburan itu bisa dibagi dua Pak. Kalau hiburan ustadz kiai, hiburannya itu adalah ngaji. Karena orang muslim mukmin hiburan itu ngaji. Tapi kalau hiburan orang yang belum, sebutnya lah belum mau, hiburannya itu dengan cara yaitu tadi agak maksiat sedikit lah bahasanya. Begitu. Tapi kalau syukur mah aduh udah jelas Pak. Ya, makanya kita belajar nih, kalau bapak punya anak cucu begitu, terus ada berbau adanya maksiat, udah jangan suruh, udah hiburan aja, bilang gitu aja udah. Itu bukan saya nyuruh, bukan, ini biar tahu. Oh kalau usah begini ya, bukan itu, ini mah takutnya. Nama juga orang kan beda-beda Pak ya. Oh saya belum suka, belum bisa meninggalkan begitu Pak Ustadz, saya masih senang dangdutan, ya udah sih lain. Yang penting udah tahu hukumnya, ya kan? Itu udah meskipun dilarang-larang juga gimana? Ya anak saya bukan, kalau saya yang penting saya udah ngasih nasihat, udah kasih tahu bahwa syukur itu jangan disalahgunakan oleh kita. Cuman kata syukur kita jadi dosa Pak. Bukannya kita syukurnya itu ngasih makan, malah diajab Pak. Mana mungkin gak hari itu Pak nggak diajabnya oleh Allah? Mungkin 2 hari kemudian, mungkin sebulan kemudian, mungkin sebulan kemudian, pasti kasih ajab oleh Allah. Mungkin penyakit yang mahal, mungkin penyakit yang nggak sembuh. Kok udah dikasih penyakit yang sembuh, bahasanya apa? Ya Allah, Allah ngasih ujian apa lagi? Lah, ujian itu bukan ujian tapi ajab. Kita dulu lupa dengan bahasa syukur, memakai bahasa maksiat. Itu ujian-ujian itu bagi orang yang, ya bagi orang yang sekolah ujian itu. Bapak nggak sekolah Pak ujian? Enggak, ya kan? Kita disebut ujian pasti kita sekolah. Yang nggak sekolah kan nggak ujian, ujiannya apaan? Nggak sekolah, kapan ketemu gurunya? Nah, makanya kita sebagai umat muslim jangan sampai hal-hal sepele begitu kita jadi salah langkah. Jangan sampai kita menangis di kemudian hari gara-gara kita salah langkah. Terkecuali menangisnya itu, ya Allah maafin saya, ampuni saya, ya Allah, saya dulu maksiat, senang maksiat tiap pagi tiap malam tiap sore, ya Allah malam ini saya pengen nggak mau, jangan sampai anak turunan saya sampai maksiat seperti saya. Doa Pak. Kenapa? Kan kita punya turunan, takutnya perilaku kita itu turun kepada anak kita. Ini yang kita takutkan. Bapak udah baik, pas lihat anak cucu, waduh nakal sekali. Nah, yang salah siapa? Ya kita sendiri yang nggak pernah berusaha, nggak pernah ngedoain anak atau cucu. Di saat kita sedang bertaubat, kadang kita ingat kita sendiri doang. Ya Allah ampun dosa kita, lupa dengan anak cucu kita. Harusnya apa? Doain, ya Allah, saya dulu berbuat dosa maksiat. Maksiat itu jangan sampai anak cucu saya seperti saya. Cukup saya doang, cukup saya aja. Ayo saya biar menjadi orang sukses, biar ahli ibadah. Kadang kita sering berdoa gitu apa enggak nih? Yang dipertanyaan. Makanya salah satunya Pak, di dalam kitab Kasep itu saja kata Syekh Nawawi Pak, salah satu doa diijabah itu adalah doa setelah sholat 5 waktu Pak. Makanya habis sholat 5 waktu itu jangan langsung kemana Pak, doa di situ Pak. Doa pasti dijabah semua Pak. Cuman dijabah itu mungkin ada yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin enggak sesuai dengan ingin kita. Contoh, ya Allah saya pengen banget kaya. Nah, kaya dong bahasanya. Betul kasih kaya teh. Bukan kaya harta, malah kaya ilmu. Kan kaya itu mana umum Pak. Ya iya, bapak nggak ada kaya. Atau mungkin kaya itu anaknya banyak. Ya kan? Begitu. Artinya apa? Artinya kita itu tetap kita minta kepada Allah. Pas udah dikasihnya, masa bodoh mau dikasih apapun, namanya juga minta. Ya kan? Contoh bapak nih, bapak di sini belum makan, mintalah ke ketua masjid, ke bendahara masjid, Pak minta makan dong, saya belum makan. Kalau dikasihnya cuma minum kodenya, udah kasih itu, karena ngapain maksa ya kan? Masa mau maksa, Pak saya belum makan, pasti kasih air doang. Pak masa air doang, kan saya lapar. Jawabannya apa? Kan saya punyanya cuma ini doang tuh. Ya tergantung yang ngasih lah, ngapain maksa ya kan?
Begitu juga kita minta kepada Allah, Bapak, apalagi adik-adik, minta kepada habis sholat. Saya selanjutnya langsung minta Pak kalau ngedoa. Contohnya gini, kalau ngedoa nih caranya, ya, angkat tangan kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa istri saya, anak-anak saya, ampunilah dosa-dosaku. Karena apa? Karena kesalahan mereka adalah kesalahanku. Aku kesalahan dulu, jangan dulu minta apa. Ya Allah, saya sholat begini itu karena panggilanmu, karena saya karena Allah. Karena mungkin kalau bukan karenamu, ya terus puji-puji Allah, terus bawa-bawa Nabi Muhammad. Ya Allah, anugerah yang paling besar di alam dunia untuk diri saya adalah dilahirkannya nabiku, Nabi Muhammad, yang telah ngasih saya jalan, yang ngasih kebaikan, yang ngasih penerang lampu. Coba seandainya kalau nggak ada Rasul dulu, Pak, kan Bapak mungkin sering ngelihat di HP kisah-kisah Rasul, Pak, ya kan? Salah satunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kisahnya kan? Mungkin nggak akan ada lampu, mungkin nggak ada pesawat, mungkin nggak ada kendaraan kalau nggak ada Nabi, Pak, ya kan? Nah inilah anugerah. Udah itu, udah selesai kita mohon ampun, kita memuji Allah, memuji Rasul, barulah kita, ya Allah, jangan jadikan anak-anak saya seperti perilaku saya yang dulu dimana saya sering maksiat, sering berbuat dosa. Ya Allah, cukup saya yang berbuat dosa, hari ini saya akan hentikan dosa ini, cukup sampai sini. Saya mudah-mudahan kedepannya saya menjadi ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin berbuat baiknya. Meskipun keadaan saya ini miskin, tetapi saya ingin selalu memberi kepada orang lain, baik ucapan, bukan begitu doa. Udah selesai, amin, al-fatihah. Udah selesai, baru Bapak Musa Sunnah saya akan mau pergi ke rumah, silahkan. Kenapa? Karena tadi katanya salah satu doa diijabah adalah setelah sholat 5 waktu. Waduh, Pak Ustaz, saya mah kalau udah sholat waktu nggak keburu, karena suka ada urusan yang nggak bisa tinggalkan. Ya udah, berarti kan Bapak jalan kaki, mungkin Bapak bawa motor, mungkin Bapak bawa mobil, berdoa habis sholat itu, meskipun bukan di masjid, karena Bapak niatnya juga buru-buru. Terkecuali begini, Bapak itu habis sholat udah tahu nih, setelah sholat 5 waktu itu doanya diijabah, ya kan? Hati kita tuh malas, adalah ke rumah lah, main HP lah, main game lah ngerokok lah. Baru itu mah males. Ini mah kita habis sholat itu saya ada keperluan ke Warakas, ada keperluan ke Jakarta Timur, ada ini, udah silakan. Bapak sedang bawa motor ngedoa, ya Allah, ya maafin saya tadi nggak sempat berdoa di rumahmu, di masjidmu, di tempat suci. Ya Allah, ampuni saya begini bukan karena saya malas berdoa, tapi karena ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan. Urusan ini adalah untuk biaya hidup anak saya, biaya untuk istri saya, biaya untuk kehidupan saya. Karena dengan saya berangkat ini, ada saya mencari nafkah, mencari rezeki untuk keperluan saya dan keperluan keluarga. Khususnya umumnya, kalau ada lebihnya saya untuk keperluan masyarakat. Itu kan bisa begitu. Kadang kita mah apa? Kalau di mobil, kalau di motor, apa coba? Ngelamun aja. Ya kan? Coba manfaatin momen di saat kita di luar masjid, di saat kita nggak keburu ngedoa. Nah, kita di saat kita lagi jalan lagi lari lagi bawa motor bawa mobil bawa sepeda sempatin berdoa, Pak. Itu. Bahkan meskipun bukan di sholat 5 waktu, Bapak jam 9 olahraga, naik sepeda, naik motor, naik mobil, atau di pasar, atau lagi sekolah, atau lagi dagang, tangan kita jangan diem, Pak. Atau minimal mulut kita minimal baca sholawat, Pak. Biar apa? Biar dagangan ini berkah, biar mobil ini berkah yang dipakai, biar motor ini berkah, biar napas ini menjadi napas keberkahan kita. Kenapa? Setiap napas, setiap yang kita kerjakan, kalau kita dibarengin dengan bacaan sholawat, barengin dengan bacaan lafaz-lafaz Allah, salah satunya istighfar, takbir, tahlil, apapun bentuknya Bapak yang Bapak mau, itu akan menjadi keberkahan buat kita. Itu belajar kita apa ya, belajar ya. Itu mungkin kemarin-kemarin oke lah, kemarin itu oke lah kita nggak begitu, tapi minimum sekarang apalagi sih sekarang yang dicari, ya kan? Ya, punya istri udah Bapak, punya anak udah, mungkin cucu udah, ya kan? Nah inilah
kita harus belajar sedikit demi sedikit. Biar apa? Biar kita menjadi manusia yang bersyukur sesuai wasiat Rasul. Man an'amallahu alaihi fasyakaro. Kata Rasul, Sayyidina Ali, ini wasiatku. Di saat saya kasih ujian atau Allah kasih ujian, baik sehat maupun kita sakit, miskin atau kaya, tetap fasyakaro, kamu harus bersyukur. Karena setiap yang ada di alam dunia ini, apapun aktivitasnya, adalah semua ujian. Bapak jalan kaki ujian, bapak merem ujian, bapak nggak dengar ujian, semua bentuknya uji. Makanya kata Allah dalam surat Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang bersyukur, la azidannakum, akan ditambah kenikmatannya. Mungkin hari ini belum ditambah, mungkin lusa lagi, mungkin minggu depan, Pak. Kenapa? Janji Allah nggak akan diingkari. Emang janji manusia, emang janji Bapak, emang janji saya, ya kan? Kenapa enggak? Iya. Nah, tapi sebaliknya kalau Bapak nikmat ini nggak Bapak syukurin, nggak mau syukuran, nggak mau berbuat baik, maksiat terus. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Di saat Bapak nggak mau berbuat baik, nah kata Allah apa? Nanti saya akan kasih adab, saya akan kasih siksaan. Siksaan itu mungkin pakai hartanya, karena dengan kekayaannya Bapak. Kemarin Bapak dengan kesehatan, saya akan kasih adab dengan sakitnya. Mungkin Bapak kemarin sehat, akan saya kasih sakit. Saat kemarin banyak harta, saya akan kasih ujian itu. Kenapa? Sesuai Pak. Di saat Bapak dikasih harta terus enggak disyukurin, Allah pasti menguji melalui hartanya. Akan kasih ajab melalui hartanya, Pak. Itu. Nah, ini renungan di saat kita dikasih oleh Allah, kasih umur panjang dan sehat. Kesimpulannya, Bapak di sini, terutama saya, sehat maupun sakit, kaya miskin, semua ujian. Nggak ada yang nggak namanya ujian. Namanya juga hidup di alam dunia. Jangan dipikir, Pak, kayaknya enak bener ya jadi orang kaya. Karena kita ngomong begitu kan. Tanya sama orang kaya sama aja, Pak. Ya kan? Kayaknya enak bener ya kalau punya mobil, kalau hujan. Tanya aja punya mobil, Pak. Emang nggak pusing itu bayar pajaknya? Orang lain mah nggak punya mobil, nggak bayar pajak kan? Yang punya mobil coba bayar pajak. Kalau rusak, emang murah dari mobil? Tuh kan, sama aja. Makanya mau kaya mau miskin sama aja, pusing sama Allah dikasih. Kenapa? Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu mempunyai sifat keluh kesah, mempunyai sifat yang mungkin nggak ada syukurnya. Maunya besar tetapi nggak pernah bersyukur. Itu ya. Itu makanya kita belajar. Mudah-mudahan doa kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa kita diampuni, dosa istri kita, dosa anak dan cucu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita min jumlati orang-orang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan usaha kita nambah maju. Mudah-mudahan yang belum usaha jadi bisa usaha. Amin. Yang belum punya usaha dikasih usaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu usahanya, yang penting kita bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nunggu, belum Isya, takutnya kayak kemarin. Udah nggak terasa Isya, ada pertanyaan, keburu Isya, makanya lihat waktu lah. Takutnya ada yang mau bertanya, silakan.